Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Enterprise Architecture. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Aditya Kelvianianto dengan NIM G111.20.0036 Fakultas Teknologi Ilmu Komunikasi dan Informasi dan Komunikasi, Prodi Sistem Informasi Pagi. Pertama-tama, apa itu Enterprise Architecture? Enterprise Architecture merupakan sekumpulan organisasi yang memiliki suatu tujuan yang sama, sedangkan arsitektur adalah komponen-komponen yang saling berhubungan dalam mengelola prinsip-prinsip dan rencananya. Jika keduanya digabung, maka enterprise arsitektur bermakna lebih luas lagi. Enterprise arsitektur dapat diartikan sebagai sekumpulan komponen yang berupa rencana, blueprint, integrasi, teknologi, interface, data, protokol, arrangement, configuration, logical functionality, partitioning yang mendukung organisasi dalam mencapai fungsi bisnis atau visinya. Enterprise Architecture. Tujuan utama Enterprise Architecture merupakan membuat suatu lingkungan IT yang unified atau berstandarisasi baik hardware maupun software. Manfaat Enterprise Architecture yaitu untuk menyelaraskan standar-standar dari sebuah komponen tersebut sehingga dapat berbagi metode secara umum untuk project management maupun penggunaan kembali aset-aset IT yang ada baik berupa sistem maupun infrastruktur. Metode. Beberapa framework populer dapat digunakan seperti Segment, TOGAF, atau Fiveness, dan lain-lain. TOGAF merupakan framework keluaran TOGAF, The Open Group of Architecture Framework, yang berguna untuk membuat arsitektur enterprise. Fase pembuatan arsitektur enterprise dijelaskan dalam ADM atau Architecture Development Method. Enterprise Architecture aspek bisnis. Proses bisnis adalah tahap atau kegiatan bisnis dari mulainya tahap proses, dan bisnis layer model merupakan elemen yang berkaitan dengan orang, proses-proses, dan tempat-tempat. Bisnis struktur konsep dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, bisnis aktor, bisnis role, bisnis collaboration, bisnis interface, dan bisnis object. Bisnis aktor sendiri merupakan badan usaha yang mampu berperilaku. Sedangkan bisnis role merupakan tanggung jawab untuk melakukan perilaku tertentu di mana aktor dapat ditugaskan atau peran aktor dalam peristiwa tertentu. Bisnis collaboration merupakan kumpulan dua atau lebih elemen struktur aktif internal bisnis yang bekerja untuk melakukan perilaku kolektif. Bisnis interface adalah titik akses yang layanan bisnisnya tersedia untuk lingkungan. Bisnis object merupakan konsep yang digunakan dalam domain bisnis tertentu. Bisnis behavior dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, bisnis service, kedua, bisnis proses, ketiga, fungsi bisnis, keempat, interaksi bisnis. Bisnis service sendiri merupakan perilaku bisnis terbuka yang didefinisikan secara ekspresif. Bisnis proses merupakan urutan perilaku bisnis yang mencapai hasil tertentu. Fungsi bisnis sendiri merupakan perilaku bisnis berdasarkan serangkaian kriteria yang dipilih. Dan interaksi bisnis merupakan unit perilaku bisnis kolektif yang dilakukan oleh kolaborasi 2 atau lebih peran bisnis.
Teknologi informasi. Teknologi konten merupakan infrastruktur perusahaan secara keseluruhan yang berkaitan dengan efektivitas arsitektur bisnis. Teknologi capabilities merupakan kemampuan teknologi menangkap jalur yang mana yang harus dilakukan oleh bisnis. Konsep struktur teknologi sendiri dibagi menjadi 7. Pertama, node. Kedua, kolaborasi teknologi. Ketiga, teknologi interface. Keempat, device. Kelima, sistem software. Keenam, pad. Ketujuh, jaringan komputer. Node sendiri merupakan sumber daya komputasi atau fisik yang menampung, memanipulasi, atau berinteraksi dengan sumber daya komputasi atau fisik lainnya. Kolaborasi teknologi merupakan dua kumpulan atau lebih node yang bekerja sama untuk melakukan perilaku teknologi kolektif. Teknologi interface adalah titik akses yang layanan teknologi node dapat diakses, di mana layanan teknologi node dapat diakses. Device sendiri adalah sumber daya IT fisik, tempat software dapat digunakan untuk dieksekusi. Sistem software merupakan software yang berkontribusi pada lingkungan yang digunakan untuk menyimpan atau mengeksekusi dan menggunakan data di dalamnya. Pad adalah link antara dua atau lebih node dapat bertukar data atau materi. Jaringan komputer merupakan seperangkat struktur yang menghubungkan sistem komputer dan perangkat elektronik lainnya untuk transmisi. Konsep perilaku teknologi dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, layanan teknologi, fungsi teknologi, proses teknologi, interaksi teknologi, dan teknologi event. Layanan teknologi sendiri adalah unit fungsionalitas yang terlihat secara eksternal disediakan oleh satu atau lebih metode expose melalui interface yang didefinisikan dengan baik dan bermakna bagi lingkungan. Fungsi teknologi sendiri merupakan elemen perilaku yang mengelompokkan perilaku infrastruktur yang dapat dilakukan oleh node. Perilaku teknologi adalah urutan perilaku teknologi yang mencapai hasil tertentu. Arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis adalah blueprint perusahaan yang merupakan pemahaman umum organisasi dan digunakan untuk menyelaraskan tujuan strategis dan panduan teknis. Arsitektur bisnis dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur sistem aplikasi, arsitektur data, dan arsitektur teknologi. Arsitektur bisnis merupakan strategi dan organisasi dalam bisnis utama serta tata kelola dan standar perusahaan. Arsitektur sistem aplikasi menyediakan blueprint untuk menerapkan sistem operasi organisasi, termasuk interaksi di antara sistem aplikasi. Arsitektur data mendokumentasikan struktur aset data, fisik, dan logis serta sumber daya manajemen data yang terkait. Arsitektur teknologi merupakan perangkat lunak, keras, dan infrastruktur jaringan yang mendukung penerapan aplikasi dalam sebuah organisasi atau bisnis. Resiko arsitektur. Manajemen resiko adalah bagian integral dari arsitektur perusahaan. Praktisi didorong untuk menggunakan metodologi manajemen risiko menggunakan panduan dari standar TOGAF. Prinsip pengolahan risiko pertama yaitu menciptakan nilai tambah, merupakan bagian proses organisasi, bagian dari pengambilan keputusan, menangani ketidakpastian secara eksplisit, bersifat terstruktur, sistematis, dan tepat waktu, berdasarkan informasi yang terbaik yang tersedia, dibuat sesuai kebutuhan, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya,
bersifat transparan dan inklusif, bersifat dinamis, iteratif, dan responsif terhadap perubahan. Yang terakhir, memfasilitasi pengembangan dan perbaikan organisasi. Yang terakhir, IT governance. IT governance sendiri merupakan keputusan mengenai akuisisi, perubahan, serta memantau data kinerja IT agar dapat mengendalikan IT dengan lebih efisien dan efektif. IT government sendiri memiliki SCOBIT, yang COBIT sendiri artinya adalah standar dalam mengontrol IT atau IT. Ya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan saya minta maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.